Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 26 April 2022. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus pertama-tama membuat Nikodemus menjadi bingung, bertanya-tanya. Karena Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Dan Nikodemus menangkapnya itu secara lahiriah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa maksudnya dilahirkan kembali adalah lahir dari roh. Artinya, mari kita hidup di dalam Roh Kudus. Roh Tuhan yang sudah menghembusi kita nafas kehidupan dan kita hidup di dalam Tuhan. Lahir kembali bukan berarti dilahirkan secara fisik dari rahim ibu kita. Tapi lahir kembali itu sederhananya saja begini. Mari kita lebih hidup di dalam roh. Kita tidak hidup di dalam kedagingan kita. Kita melepaskan diri dari segala dosa-dosa yang kerap kali kita lakukan, dan akhirnya kita bisa hidup di dalam Roh Kudus yang membuat kita, menuntun kita untuk banyak melakukan perbuatan kasih, tindakan baik, tindakan benar kepada orang lain. Galatia bab 5 itu sudah menjelaskan dengan begitu bagus. Mari kita hidup di dalam roh. Dan itulah dia hidup baru. Kita meninggalkan cara hidup kita yang lama yang dikuasai oleh dosa. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus, belumlah lengkap kalau kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, loh kok melakukan kejahatan, kok suka berdusta, kok suka berbohong, kok suka mencelakai orang lain, kok suka berbuat jahat kepada orang lain, kok suka menipu orang lain. Ini perbuatan kedagingan, hidup dalam perselisihan, percabulan, kemabukan, narkoba, korupsi. Ya, banyak hal-hal negatif yang harus kita waspadai dan kita tinggalkan supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa yang akhirnya membuat kita mati, tidak mengalami hidup kekal. Tetapi mari kita hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup di bawah bimbingan Roh Kudus yang menguatkan kita sekalian, sehingga hidup kita ini penuh dengan kasih, damai, sukacita, kebenaran, dan kita terus didorong untuk melakukan yang baik yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Mari kita hidup baru, kita tinggalkan yang lama. Kita menjadi manusia baru yang hidup di dalam roh di bawah bimbingan kasih karunia dari Tuhan. Sangat mengembirakan kalau kita sungguh hidup di dalam Tuhan. Disitulah kita sungguh bisa merasakan keselamatan dari Tuhan kepada kita sekalian. Karena hidup kita diubah, tidak lagi dikuasai oleh dosa, oleh si setan, tapi dikuasai oleh Roh Tuhan, oleh kebaikan, oleh cinta kasih. Inilah dia hidup yang mestinya kita lakukan di dalam Tuhan Yesus, di dalam Roh Kudus. Tuhan menyertai kita semua. Amin.